Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, saya Husnul Rashidah akan membahas tentang akhlak dengan tema pergaulan remaja. Tujuan dari pembahasan ini yang pertama, menyadari pentingnya berakhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Tujuan yang kedua, membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. 3. Menghindari perilaku negatif dalam pergaulan remaja. Dan yang keempat, menunjukkan contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Pengertian pergaulan remaja. Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lainnya. Maksudnya adalah antara orang dengan orang yang lain, atau oleh individu dengan kelompok, atau antara seseorang dengan kelompok, dengan lembaga misalnya. Itu disebut dengan pergaulan. Ada proses interaksi, proses hubungan timbal balik. Kemudian remaja atau adolescent adalah berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Maksudnya bahwa masa remaja disebut dengan masa transisi, yaitu masa peralihan antara anak-anak menuju kepada dewasa yang berlangsung dari usia sekitar 12-21 tahun untuk perempuan dan 13-22 tahun bagi laki-laki. Sahabat remaja yang dirahmati Allah, ada kekhasan dari remaja, ada ciri khas yang dimiliki oleh remaja. Apa itu kekhasan kalian sebagai remaja? Yang pertama, remaja mengalami proses pematangan psikis dan fisik. Seorang remaja disebut dengan remaja apabila fisiknya sudah matang. Apabila fisiknya sudah, kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah atau ihtilam. Kemudian sudah badannya sudah mulai berisi, mulai terbentuk dan lain sebagainya. Itu pematangan fisik. Juga psikisnya sudah mulai dewasa. Dia sudah bisa mulai membedakan antara yang baik dan buruk. Itulah remaja, menuju kepada proses dewasa. Yang kedua, masa remaja adalah masa yang kritis, di mana kalian biasanya sangat kritis terhadap segala sesuatu, suka mengkritik, suka mengusulkan dan lain sebagainya. Kalau tidak kritis berarti dipertanyakan keremajaan kalian. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari remaja adalah labil. Labil itu artinya dia belum konsisten, masih mudah terpengaruh. Dan juga tinggi rasa ingin tahunya terhadap sesuatu, sehingga kalian biasanya akan mencari tahu melalui apa saja, termasuk melalui media-media sosial. Sehingga kalau kita salah di dalam melangkah, di dalam mencari tahu terhadap sesuatu, maka akan rentan terhadap efek akibat yang ditimbulkan selanjutnya. Dan yang selanjutnya, ingat bahwa remaja merupakan kunci sukses memasuki masa yang selanjutnya. Suksesnya remaja diisi dengan sesuatu yang baik. Ingat, 10-15 tahun yang akan datang, kalian akan bisa melihat kesuksesan kalian seperti apa. Karena kita mengisi remaja dengan baik. Sebaliknya, apabila remaja digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, maka yang terjadi adalah madesu, masa depan yang suram. Selanjutnya adalah bagaimana kita kalian sebagai seorang remaja muslim akan membiasakan dan menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan kalian sehari-hari. Yang pertama adalah dengan memiliki kemampuan kontrol dan membawakan diri dimanapun berada. Jadi kita harus punya kontrol diri. Ketika kita diajak oleh teman-teman kita yang tidak baik, maka kita harus bisa menahan diri. Aduh, jangan ya, itu kayaknya tidak baik, itu baik. Nah, itu seperti itu, harus punya kontrol diri sehingga kita akan selamat. Kemudian yang kedua adalah juga harus mampu mengendalikan diri. Artinya, kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi seperti tawuran remaja. Kenapa bisa timbul seperti ini? Karena kalian sebagai remaja, mereka yang melakukan tawuran itu tidak bisa mengendalikan diri mereka. Tidak bisa mengendalikan amarah mereka, tidak bisa mengendalikan emosi mereka, sehingga yang terjadi adalah tawuran-tawuran pelajar, tawuran-tawuran antar supporter dan lain sebagainya.
Sebagai remaja, kita harus mengontrol diri, mengendalikan diri. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang remaja harus bisa mengembangkan sikap yang konsisten, istiqomah, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diembankan. Selanjutnya adalah mencari kawan yang solih dan memotivasi. Artinya kawan-kawanku semuanya, sahabat remaja muslim yang baik, kawan akan menunjukkan siapa diri kita. Kalau kita berkawan dengan yang baik, berarti diri kita itu adalah setuju, bagus, dan kita sikapnya adalah pro dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita memilih kawan-kawan yang tidak baik, kalau bahasa Jawa mengatakan cerak-cerak kebugupak. Apabila kita bergaul dengan mereka yang tidak baik, maka niscaya akan bisa ikut terkontaminasi ke dalam hal-hal yang kurang baik. Dan juga teman itu harus bisa memotivasi, artinya memberi semangat kepada kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita lebih berdaya lagi. Itu teman yang baik. Bukan malah mereka itu kemudian mengajak kita menjadi yang tidak baik. Selanjutnya adalah sahabat remaja harus bisa mengembangkan kemampuan diri dalam mencapai prestasi. Ingat, kalian dibekali Allah. Remaja adalah masa di mana kalian kritis-kritisnya, kuat-kuatnya, sehingga kalian harus bisa menggunakan kemampuan yang kalian miliki untuk menggapai prestasi-prestasi. Bukan hanya prestasi akademik, tapi prestasi nggak harus akademik, tapi bisa kalian melakukan aktivitas yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Kalian bisa mengembangkan bakat-bakat minat kalian yang lainnya. Itu namanya prestasi. Jadi remaja harus berakhlak dan berprestasi. Kemudian juga remaja tidak boleh larut dalam kesenangan dan pergaulan bebas. Kita bisa menyaksikan di luar sana terjadi hubungan di luar nikah, kemudian hamil di luar nikah, kemudian masih ada lagi yang mereka melakukan aborsi. Na'udzubillah min dzalik. Ini harapan kami tidak terjadi kepada kalian sebagai seorang remaja muslim yang baik. Di samping itu juga seorang remaja muslim yang baik harus menutup aurat dan berbusana yang pantas sesuai dengan norma sosial, adat, dan agama, sehingga kita bisa bersikap beretika dengan baik. Orang Jawa mengatakan ajining diri gumantung ono ing lati, ajining rogo gumantung ono ing busono. Jadi sebenarnya ini menentukan terhormat atau tidaknya kita tergantung dari busana yang kita kenakan. Kalau kita berbusana sopan dan rapi, insya Allah orang pun akan menghormati kita. Dan sebaliknya, bila kita menampakkan aurat kita, maka kita akan tidak dihormati orang lain. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan sambung dengan perilaku-perilaku negatif yang para remaja dalam pergaulan remaja yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa perilaku negatif yang harus dihindari oleh remaja muslim. Pertama, bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan. Kalau kita malas dan suka menunda pekerjaan, akibatnya kita tidak punya karya yang baik. Apalagi kalau kemalasan itu menjadi habit atau kebiasaan kita, sehingga nanti sampai besar pun kita akan menjadi orang yang malas. Padahal suatu saat kita juga butuh pekerjaan, kita juga butuh kompetisi dari orang lain, ya. Di zaman yang global ini, kalau kita malas-malasan dan menunda pekerjaan, kita akan kalah dalam kompetisi itu, sehingga kita bukan menjadi orang yang terpilih. Maka kalau kita sulit untuk menghilangkan malas, mari kita di samping berusaha betul-betul menghilangkan dengan penuh kekuatan, kesungguhan, kita juga berdoa seperti yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dihindarkan dari sifat ujub dan juga sifat malas. Kemudian juga mementingkan main daripada belajar. Ini anak-anakku semuanya. Kadang-kadang kita nggak bisa memprioritaskan belajar daripada bermain. Apalagi dalam posisi pembelajaran daring. Kalian banyak memegang gadget. Nah, coba kita koreksi diri kita. Kira-kira seberapa banyak yang kita pelajari dari gadget itu? Atau kita malah justru banyak bermain daripada belajar. Padahal yang namanya bermain gak usah kita pelajari pun bisa. Sedangkan belajar harus kita pelajari. Harus kita betul-betul menyempatkan waktu untuk belajar.
Maka mumpung masih ada waktu, jangan sampai belajar ini kemudian diganti dengan hanya bermain-main belaka. Kalau dalam gambarannya adalah orang yang menanam padi di sawah, dia itu akan di sana, sawah itu bisa tumbuh, di samping padi juga tumbuh rumput. Nah, tetapi orang yang menanam rumput di sawah akan mustahil bisa tumbuh padi. Sehingga padi ini penting, belajar itu penting. Sedangkan bermain itu adalah sesuatu yang untuk hiburan saja, untuk sekedarnya saja. Maka anak-anakku semuanya, remaja muslim yang berbahagia, mari kita pentingkan belajar daripada bermain. Selanjutnya adalah yang tidak boleh dilakukan oleh remaja, suka keluyuran dan menghabiskan waktu tanpa agenda dan tujuan yang jelas. Apalagi kalau keluyurannya malam-malam, ya nggak jelas, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Nggak ada tujuan yang jelas. Untuk apa kalau nggak ada tujuan yang jelas? Hanya akan menghabiskan waktu. Padahal masa remaja itu masa yang harus diisi dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas diri kalian remaja. Apabila waktu remaja ini hilang, habis, maka niscaya kita akan bisa melihat 10, 20, 15 tahun yang akan datang seperti apa kita lihat dari bagaimana cara kita mengisi remaja kita ini. Kalian mengisi remaja seperti apa, itulah yang akan kalian lihat besok ketika kalian dewasa. Maka marilah kita jangan menghabiskan waktu dengan agenda yang tidak jelas, tapi betul-betul isilah waktu dengan sesuatu yang positif. Kemudian juga ragu-ragu dalam memutuskan persoalan. Remaja biasanya ragu-ragu. Kenapa? Karena banyak pilihan. Nah, dan pilihannya itu kadang-kadang bias. Ini benar, salahnya itu nggak begitu jelas. Maka kalau kita dalam posisi yang ada masalah, kita bisa meminta tolong kepada guru, kepada ustadz, kepada teman yang baik, kepada orang tua kita untuk membantu memutuskan permasalahan kita, biar tidak salah di dalam melangkah. Jangan ragu-ragu terus. Tak mayaribuka ila malayaribu. Tinggalkan keraguan-raguan menuju sesuatu yang tidak meragukan ini. Kemudian sering mengecilkan kemampuan dan potensi diri sendiri. Apabila kita diberi kesempatan oleh orang lain, jangan sampai kita mengatakan, wah saya nggak bisa ya, apa kayak gitu saya bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita membuat blok sendiri terhadap mental kita. Kita mengecilkan kemampuan dan potensi kita. Kita bilang nggak bisa, padahal belum dicoba. Padahal belum terjadi. Maka yang terjadi, kalau kita sudah bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Tetapi kalau kita bilang insya Allah bisa, bismillah, maka insya Allah Allah pun membuat jalan untuk menjadi bisa. Inna ba'dadhani abdibi. Sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Selanjutnya adalah mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan akibatnya. Ini remaja-remaja, kadang-kadang kalian ada yang suka merokok ya, atau suka minuman keras, atau suka hal yang lainnya ya, nonton dan seterusnya yang tanpa batas, tanpa ngerti waktu, main gadget tanpa ngerti waktu. Sebenarnya semua kesenangan itu menyenangkan sih, tapi sebenarnya itu harus kita perhitungkan akibat yang kita lakukan. Apa saja kita harus mulai memikirkan. Namanya remaja itu adalah transisi dari anak menuju kepada dewasa. Di sini harus diperhitungkan supaya kita tidak salah dalam melangkah. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah tepat, waduh kalau merokok nanti paru-paruku sakit kanker dan seterusnya. Kalau minum minuman keras, wah nanti fisikku jadi lemah, otakku jadi rusak dan seterusnya. Itu dipikirkan, diperhitungkan akibatnya, sehingga kita ketika mau melangkah pasti kita sudah pintar, sudah cerdas di dalam memilih dan memilah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah ini. Kemudian kecenderungan untuk mengabaikan segala kebiasaan yang baik. Remaja Islam yang berbahagia, kecenderungan ini biasanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif. Biasanya remaja Allah cuman kayak gitu aja, cuci tangan, padahal sebenarnya itu penting. Karena kalau kita di masa pandemi COVID ini tidak cuci tangan ya, itu nanti akibatnya kita nggak tahu kalau dari luar kita memegang siapa, kena siapa, menyentuh apa, itu kita nggak tahu apa membawa virus, kuman, bakteri atau tidak, kita tidak tahu. Maka kebiasaan mencuci tangan
dengan air yang mengalir dan sabun. Ini perlu kita menjadikan habit sehingga sampai tua nanti pun kita akan seperti itu. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang lain, misalnya membantu orang tua, kita ramah kepada tetangga, ramah kepada anak-anak, hormat kepada yang tua, itu harus kita biasakan biar menjadi habit kita. Selanjutnya adalah yang terakhir, munculnya praktek hidup atau lifestyle dengan gaya santai. Ya, di sini remaja-remaja biasanya melakukan. Kita lihat mereka banyak yang duduk-duduk di pinggir jalan, padahal nggak ada perlunya, cuma lihat-lihat orang lewat doang. Kemudian lama dalam bermain sampai melupakan tugas utama. Ini santai, main terus sampai lupa tugas-tugasnya, lupa sholat, lupa makan, lupa ngaji, lupa belajar dan seterusnya. Ini gaya hidup yang tidak baik. Bersenda gurau berlebih-lebihan sampai kemudian temannya nangis, bahkan bersenda guraunya dengan fisik sehingga temannya sakit, jatuh dan seterusnya. Ini tidak baik. Nonton TV berlebih-lebihan sampai lupa waktu, menonton hiburan yang sifatnya hura-hura. Nah, ini sesuatu yang sekarang banyak terjadi. Bagaimana kita memilih dan memilah tontonan yang sifatnya tuntunan, ya. Jadi harus bisa mendidik, bukan hanya sembarang menonton. Karena apa yang kita lihat itu nanti akan mempengaruhi diri kita. Teman-teman remaja muslim yang berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran atau dalam materi akhlak yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.